Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Coach Ridwan Abadi, di seri Business Maturity. Bagaimana menumbuhkan bisnis Anda, ya. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah bertemu di episode yang ke-9. 9 ya, nggak kerasa udah ke-9 nih. Nah, kita sudah belajar di tahapan-tahapan sebelumnya bagaimana untuk mulai dari startup, running, growing, establish, dan sekarang kita sudah di stage keempat, yaitu establish, dan kita sudah di bagian yang ketiga. Kemarin saya menyampaikan bahwa untuk scale up itu ada 3C. Yang pertama adalah compete. Bisnis kita harus punya daya saing, ya, dan juga layak untuk di scale up. Dilihat dari apanya? Marketnya. Apakah marketnya besar? Yang kedua, produknya mudah nggak untuk diduplikasi. Dan yang ketiga adalah kompetitornya. Kompetisinya seperti apa? Nah, secara compete oke, maka yang kedua siapkan corporate. Dalam aspek corporate ada dua yang harus Anda prepare. Yang pertama adalah legalitas. Ya, mulai dari badan hukumnya, mulai dari nanti perpajakannya, mulai dari hakinya. Dan yang kedua adalah aspek kemitraan. Anda mau bermitra dengan model seperti apa? Apakah nanti Anda buka cabang itu ekspansi finansialnya itu dengan dana pribadi? Apakah mencari investor? Apakah Anda mencari franchise? Dan seterusnya untuk Anda ekspansi. Nah, ini harus Anda pikirkan matang, ya. Atau bahkan Anda mungkin membuka channel-channel bermitra dengan distributor-distributor. Nah, ketika dua aspek ini sudah Anda jaga, kita masuk di aspek yang ketiga. Apa yang aspek ketiga? Yaitu kompetensi. Banyak perusahaan gagal dalam scale up, padahal dia sebenarnya secara compete dia udah bisa bersaing, produknya bagus, bisa diduplikasikan gitu ya. Secara legalitas oke sebenarnya, tapi kenapa kok ternyata nggak bisa scale up? Kenapa gagal ketika buka cabang? Kenapa buka cabang dia nggak bisa sesukses di tempat yang pertama? Nah, bisa jadi problemnya adalah di faktor kompetensi. Nah, kompetensi ini menarik. Jadi kompetensi ini saya lebih suka mungkin menggambarkan istilah saya namanya kapasitas, ya. Jadi kapasitas ada dua hal dalam konteks kapasitas. Yang pertama, keberhasilan kita itu kita lihat dua aspek. Jadi yang pertama itu adalah kemampuan atau kompeten, dan yang kedua itu adalah karakter. Saya ambilkan contohnya kira-kira kayak gini. Contohnya misalnya ada dua orang sahabat yang lama nggak ketemu. Sebut aja si Budi dan si Andi. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, si Budi ini seorang yang mungkin menjadi pilot, ya, dan si Andi ini mungkin kita lah, ya. Datang ketemu di bandara, ya. Anda anggaplah si Andi. Pada saat di bandara ketemu dengan si Budi yang udah lama banget gak ketemu, dan ketika kita ketemu kita tanya, "Hei, mau kemana kok bisa bareng ketemu di bandara?" gitu. "Oh, saya mau ke Jakarta," gitu. Ditanya sama teman kita si Budi, "Coba lihat tiketmu." Kita tunjukin tiketnya. Pas kita lihat tiketnya, wah, ternyata pesawatnya bareng sama gitu. Tapi kita duduk sebagai penumpang, dan teman kita nih si Budi tadi ternyata dia jadi pilotnya. "Gue pilotnya nih di pesawat ini," gitu. Nah, pada saat Anda ngeliat, wah, lama banget gak ketemu. Sejak kapan jadi pilot? Dia cerita bahwa dia udah 10 tahun jadi pilot, sudah terbang kemana-mana ke seluruh dunia. Maka secara kompetensi sudah gak ada masalah. Artinya dia sudah kompeten, sudah layak menjadi seorang pilot. Jalan bareng, pada saat mau masuk ke pesawat, Anda ngeliat ternyata di tasnya itu ada kayak minuman keras gitu ya. Dan dia jalannya agak sedikit-sedikit sempoyongan gitu ya, masuk ke pesawat. Jadi dari di belakang Anda ngeliat. Pertanyaan saya, kira-kira Anda berani nggak kira-kira naik pesawat itu yang akan dipiloti sama orang yang lagi mabuk? Tentu nggak berani. Artinya apa? Kompetensi tanpa karakter itu akhirnya tidak bisa menghasilkan. Atau sebaliknya. Ternyata Anda ketemu dengan teman Anda, misalnya, kalau ini bukan Budi, misalnya, namanya misalnya Charlie, misalnya gitu ya. Nah, sudah lama nggak ketemu sama si Charlie, ketemu di Charlie sama di bandara, terus dia tanya, mau kemana gitu ya? Jakarta. Coba lihat pesawatnya, tiketnya. Loh, sama bareng. Dan Anda tahu banget si Charlie ini orangnya baik, dari waktu kuliah bareng dulu dia orangnya helpful. Wah, pokoknya karakternya bagus deh, positif semuanya gitu. Terus kita kaget, Charlie, sejak kapan kamu jadi pilot? Dan dia menjawab, saya baru lulus sekolah penerbangan baru 3 bulan yang lalu. Ini first time saya menjadi pilot untuk komersil, kata dia. Padahal orangnya baik, helpful, humble, jujur, semuanya oke. Maka Anda tanya pun dia jawab jujur bahwa itu adalah penerbangan pertamanya dia. Saya mau tanya, Anda berani nggak masuk? Sama kan nggak berani juga? Maka dalam aspek kompeten tadi ada dua. Pertama adalah kemampuan, yang kedua adalah karakter.
punya kemampuan skill yang bagus tanpa karakter yang baik, orang nggak akan percaya. Begitu juga sebaliknya. Ya, kita punya karakter yang baik tanpa kemampuan, orang juga nggak akan percaya. Maka untuk kita bisa scale up dan kita berhasil, maka kompetensi tadi yang saya maksud ada dua hal ini tadi. Faktor skill dan kemampuan dari tim kita, perusahaan kita, dan faktor yang kedua adalah karakter, sehingga menciptakan yang namanya trust. So, banyak kenapa perusahaan kok ternyata dia nggak bisa survive atau dia nggak bisa berhasil pada saat dia scale up. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan trust, dia tidak mendapatkan kepercayaan. Baik itu dari investornya, baik itu dari karyawannya, maupun dari konsumennya. Maka penting banget menjaga nama baik perusahaan ketika Anda mau scale up. Nggak banyak perusahaan yang ketika dulu sudah dikenal besar gitu ya, someday dia membuat satu hal yang mungkin menjadi masalah. Kita belajar dari kasusnya Sari Roti, ketika dulu mungkin ada case 212. Kita belajar dari kasus pemboikotan Starbucks ketika dia mensponsori misalnya LGBT. Kita belajar dari banyak hal lain yang kalau kita ngelihat dua hal ini menjadi satu faktor, kompetensi, dan juga yang kedua adalah karakter. Nah, maka untuk berhasil membangun sebuah perusahaan yang berhasil di scale up, dua ini harus dijaga. Bagaimana kita membangun kompetensi tim kita dengan sangat baik, artinya yang tadi sudah kita bahas tentang organisasi, sistem manajemen, ya, legalitas dan seterusnya, itu kita jagain dengan begitu luar biasa. Tapi jangan lupa di sisi lain, track record, nama baik, brand kita harus kita jaga. Kenapa? Karena bagi saya brand is reputation. Ya, brand itu bukan hanya sekedar apa yang kita bangun, kita citrakan, tapi brand itu adalah reputasi. Ya, reputasi perusahaan kita. Sekali cacat, maka Anda kayak balik lagi ke startup. Sekali cacat, Anda kayak turun lagi levelnya. Maka hati-hati ketika Anda membangun scale up. Di tahapan yang ketiga, tadi dua hal tadi. Yang pertama, masih ingat tadi apa? Bagaimana membangun tadi compete strateginya. Yang kedua tadi bagaimana kita membangun aspek corporate-nya. Dan yang ketiga ini bagaimana kita membangun aspek kompetensinya. Dan jangan lupa tadi dalam aspek kompetensi ada keahlian dan juga ada karakter. Nama baik harus dijaga. Nah, inilah yang nanti harus kita lihat. Hari ini banyak banget teman-teman yang bertumbuh bisnisnya ngerasa di tahun 2020 itu drop gitu ya. Kenapa? Karena ada pandemi. Karena ada kondisi yang tidak mudah dan tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka. Nah, nanti next kita akan bahas di sesi berikutnya, saya kasih bonus sedikit, kita akan berbicara tentang bagaimana scale up di era pandemi. Jadi gimana kita bisa dalam masa pandemi yang susah, dalam masa krisis yang berat, tapi kita masih bisa survive. Nah, nanti kita akan bahas. Kenapa? Karena terkadang kita ngerasa kemarin sudah bagus, trennya juga oke, tahu-tahu kena pandemi, habis. Banyak bisnis-bisnis yang seperti itu. Contohnya, teman-teman yang bermain di oleh-oleh. Wah, udah besar bisnisnya, tahu-tahu kena pandemi, drop juga. Ada teman-teman yang bermain, misalnya contohnya di bidang sektornya adalah pariwisata, ya, punya tempat wisata atau mungkin punya tempat yang memang jualannya di tempat wisata, kena kondisi kayak kemarin, drop juga, kayak gitu. Nah, saya nanti akan sharing bagaimana teman-teman yang saya dampingi ternyata pada saat pandemi kemarin kita masih bisa scale up. Ada rahasia yang mungkin menarik. Salah satunya adalah saya menyampaikan strategi bertahan yang efektif, salah satunya adalah menyerang. Jadi kalau kita belajar di Total Football, salah satu strategi bertahan yang efektif itu adalah apa? Menyerang, serangan balik gitu. Nah, jadi pada saat pandemi banyak orang yang ternyata mereka gagap, menurut saya gagap menyikapinya, sehingga apa? Memutuskan menutup bisnisnya, mengurangi karyawannya dan seterusnya. Padahal di sisi lain ada demand, ada opportunity yang itu tidak terpenuhi gitu. Nah, kalau kita memahami, maka kita bisa memanfaatkan dan kita bisa menjadi luar biasa. Nah, maka kita akan bahas nanti di sesi tambahan kita berbicara tentang bagaimana tetap scale up di masa pandemi. Nah, untuk ini sesi ini kita sampai sini dulu ya. Tadi teman-teman sudah belajar bahwa bagaimana kita men-scale up perusahaan kita, dan kalau kita lihat dari episode-episode sebelumnya ada 3 ya hal yang harus Anda prepare ya. Yang pertama, pastikan bahwa kita bisa compete perusahaannya. Yang kedua, pastikan mindset kita korporasi dan tim kita siap menjadi corporate. Dan yang terakhir, pastikan kita punya kompetensi yang berbicara tentang kemampuan dan juga berbicara tentang karakter. Dan kalau ini kita jagain,
benar-benar kita tata, insya Allah kita akan menjadi perusahaan yang sustain dalam scale up-nya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya, dan pastikan nanti Anda pantengin terus TDA TV karena masih banyak ya materi dan ilmu-ilmu lain yang bisa Anda pelajari. Sampai jumpa.